guys, kenalin nama gue Rizky Gunawan, gue dari jurusan D4 Teknologi Rekayasa Internet, Fakultas Vokasi. Nah, di sini gue bakal sedikit review tentang tampilan interface di BCA Mobile. Nah, kenapa sih gue pilih aplikasi BCA Mobile? Karena gue pernah riset di internet, dia cari-cari tentang BCA Mobile itu penggunanya itu terbanyak menurut website Top Brand Index pada tahun 2021. Nah, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke review. Oke guys, kali ini pertama kita bakal masuk ke tampilan homepage dulu ya. Kita buka aplikasi BCA Mobile. Nah, di sini di tampilan homepage ini kalau menurutku ya simple sih. Simple ini karena kemungkinan ya user tuh kebanyakan nasabah kayak yang orang yang udah agak tua gitu ya. Jadi ya memudahkan mereka dalam mengoperasikan aplikasi, jadi tidak terlalu ribet kesannya gitu sih. Jadi sisi positifnya di situ nih tampilan. Lalu selanjutnya kalau kuliah dari segi desain, ini menurutku ya agak kurang dikit sih, soalnya di bagian ini desainnya masih kayak terlalu flat. Terus mainin warnanya pun juga kayak mainin di background cuma mainin warna biru yang dikasih efek shadow sama keterangan dikit gitu sih. Jadi menurutku saranku buat nantinya kalau misal ada update ini backgroundnya dikasih ke gradasi yang lebih baik lagi, kayak warnanya masih nanti dibikin biru, mungkin biru muda ya, digradasi sama putih sama abu-abu, mungkin ya tergantung sih palet warna yang pas gitu ya. Sama di bagian selection bar-nya ini menurutku biar agak ringkes, dijadiin satu aja. Terus di garis tepinya itu dikontrasin sama backgroundnya gitu, biar kelihatan nanti memudahkan user-user yang masih kurang dalam menggunakan teknologi gitu. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian dashboardnya ya. Kita pencet di pilihan MBCA di sini. Nah, di bagian MBCA ini masih bagus sih menurutku. Di bagian tatanannya, ukuran optionnya sih sudah menyesuaikan ya, besar kecilnya tuh udah pasti menurutku buat user, memudahkan nanti mereka memencet per option di sini, meminimalisir kesalahan mereka dalam memencet option. Jadi terus selanjutnya kekurangannya masih sama kayak tadi. Di bagian background ini masih kelihatan agak flat ya, kayak tadi ya, cuma ngambilin warna biru sih di bagian backgroundnya. Jadi menurutku mungkin bagian background nanti bisa diberi gradasi sedikit lagi, terus diberi efek atau ornamen ya nanti. Kemungkinan kalau yang sekarang tuh yang lagi ngetren tuh kayak efek kayak geometri gitu sama 3D gitu di bagian backgroundnya nanti ya, kayak seperti inilah ya, seperti ini kemungkinannya. Oke, lanjut, kita bakal di dashboard ini kita pilih M-Info. Nah, gue pilih M-Info ini karena kemungkinan ya kalau user mobile banking sih ya paling yang sering dibuka tuh kalau nggak M-Info ya transaksi sih. Kita lihat M-Info. Nah, di M-Info ini kan memuat kayak informasi saldo, deposito, sama mutasi dan lain-lain ya. Nah, di sini menurutku tampilannya udah cukup memuaskan dari segi ukuran ya, walaupun kayak kelihatan keramaian sih, tapi untuk menyesuaikan sesama usernya biar memudahkan nanti mereka mencari per opsinya itu emang pasti kalau menurutku ukurannya segini. Tapi diperingkas dikit sih, boleh sih ini di bagian informasi saldonya menurutku nggak usah dibikin option sendiri ya. Jadi di informasi saldo ini tampilan jumlah saldo kita itu ditampilin aja, disatuin sama titel bar utamanya di atas ini. Jadi nanti nggak usah perlu buka option lah, yang biar memperingkas user experience juga sih. Lalu di bagian titel bar utamanya ini mungkin dari menurutku saran ya dikasih kayak warna aja sih. Kalau ini kan cuma putih ya, dihidupin lagi lah menurutku. Ya udah segitu aja sih. Kalau di bagian M-Info udah dari ukuran ya udah segini aja sih ya, menyesuaikan sama user lah.
Jadi buat contoh ya, tampilan M-Info tadi bisa dilihat kayak UI di sini lah. Nah seperti ini kan gradasinya lebih enak dilihat. Ya ukurannya ya kayak tadi nggak apa-apa sih asal bisa mainin space yang baik menurutku ya. Ya contohnya kayak gini. Oke lanjut, terakhir kita bakal ulas bagian M-Transfernya karena ini paling sering digunakan user sih. Karena kan M-Banking itu buat memudahkan transfer ya. Ya ini kayaknya paling penting sih option di sini. Langsung kita buka aja di M-Transfer. Nah di bagian M-Transfer ini ya hampir sama sih kayak yang di bagian yang M-Info tadi. Ya cuma agak space-nya lebih kurang dikit lah. Ya kurang dikit sih, nggak banyak juga sih. Di sini M-Transfer tuh kalau menurutku ya kan space-nya udah agak kurang ya. Nah bagus nih kalau misal dimainin lagi bagian backgroundnya, dipercantik lagi lah di bagian desainnya user interface-nya tanpa mengganggu bagian experience-nya. Misal ya emang ukurannya segini ya segini aja, tapi nanti di bagian background dikasih kayak gradasi warna lagi lah kayak tadi yang aku saranin di awal tadi. Lalu ya segitu aja sih, soalnya ini ukurannya juga udah menyesuaikan sama kebutuhan user yang kemungkinan tuh user M-Banking BCA tuh kebanyakan emang kayak orang tua gitu loh. Kan yang mungkin megang uang ya mungkin ya. Kebanyakan tuh kalau BCA kan nasabahnya kaya-kaya nih. Kemungkinan ya orang tua yang udah sultan-sultan gitu, jadinya menyesuaikan ya usernya yang kayak gini. Oke guys, jadi kita udah sampai segini aja sih reviewnya. Jadi gue mau simpulin review UI UX dari aplikasi BCA Mobile tuh memiliki kelebihan di bagian user experience yang menyesuaikan dari kebutuhan usernya, yang kemungkinan kebanyakan ya emang orang tua yang kemungkinan nggak pengen ribet lah mengoperasikan aplikasi BCA Mobile ini. Terus ya kalau kekurangannya sih dari menurutku banyak kekurangan di bagian interface desainnya sih, karena masih kelihatan flat dan kalau dilihat tuh kurang menarik bagiku. Jujur ya kalau pengguna tuh mungkin bakal berganti sih, karena banyak nanti kan juga nasabah muda tuh juga banyak buka yang rekening BCA Mobile. Jadi menurutku ya saran buat developernya sendiri, update aja sih kualitas user interface-nya biar dipercantik lagi lah, biar kayak yang milenial itu nggak bosan lihat user interface-nya di BCA Mobile ini. Nah begitu aja saran dan kesimpulan aku. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.